salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Pemrograman Multimedia kelas B. Saya atas nama Ramudi Winarjo dengan NIM 212003. Saya Alvindo Malodamuna dengan NIM 2120054. Saya atas nama Irene Jacinta Tanu, NIM 2120114. Saya atas nama Ramina Titawina, NIM 2120063. Saya atas nama Ika Purnamari Mubane dengan NIM 21282. Saya atas nama Esther Adriana Ulang dengan NIM 2120007. Saya atas nama Adnan Agus Lukas dengan NIM 2120066. Saya atas nama Maria Menjelina Ramawati Kado dengan NIM 2120064. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait proses penginstalan aplikasi Unity serta menjelaskan terkait tools yang ada di dalamnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai proses penginstalan aplikasi Unity 3D. Nah, aplikasi Unity 3D ini merupakan sebuah software engine untuk mengembangkan game dengan genre kasual, AR, augmented reality, dan VR, virtual reality. Nah, di dalam aplikasi Unity 3D ini bersifat cross platform, artinya hasil dari game yang akan kita buat nanti kita akan bisa publikasikan ke berbagai platform yang ada seperti Windows, Android, iOS, dan lain sebagainya. Nah, di dalam aplikasi Unity ini kita juga bisa menambahkan script untuk memprogram game yang akan kita buat. Nah, script ini dapat kita buat dengan bahasa pemrograman JavaScript dan C++. Nah, langsung saja kita akan mendownload atau menginstal aplikasi Unity 3D ini dengan langsung mengunjungi website resmi dari Unity 3D, yaitu di unity3d.com/getunity/download. Nah, kita akan di sini ada dua pilihan, yang mana ada pilihan choose Unity plus download. Kita bisa langsung mendownload versi Unity yang kita gunakan, atau kita bisa menggunakan Unity Hub atau installer yang akan digunakan untuk menginstal aplikasi Unity. Nah, di sini saya menggunakan Unity Hub. Kita tinggal mengklik saja untuk mendownload. Nah, karena saya sudah pernah mendownload aplikasi Unity Hub ini, saya langsung saja masuk ke proses penginstalan. Nah, kemudian kita akan masuk ke proses penginstalan. Kita akan menginstal aplikasi seperti biasa. Kita akan menginstal aplikasi, agree, kemudian install. Nah, aplikasi Unity Hub berhasil kita install. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi Unity Hub. Allow access. Nah, di sini ketika baru terbuka aplikasi pertama kali kita membuka aplikasi Unity Hub, kita akan langsung ditampilkan dengan editor yang akan kita gunakan atau versi editor Unity yang akan kita gunakan. Nah, kita skip dulu di sini teman-teman. Dari sini kita bisa menginstal. Kita langsung masuk ke install editor dan kita akan memilih versi dari Unity editor ini. Nah, kita akan sesuaikan dengan spesifikasi device kita atau laptop kita. Di sini saya menggunakan versi 2021.3.11F1 LTS long term support. Nah, kita langsung klik saja install.
Kemudian di sini ada pilihan Microsoft Visual Studio Community 2019. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal Microsoft Visual Studio Community 2019, jadi saya tinggal centang yang saya akan install yaitu Android Build Support dan kemudian WebGL Build Support. Nah, di sini mungkin hanya itu yang dapat kita gunakan. Kemudian untuk dokumentasinya saya pikir perlu. Kemudian kita tinggal continue, I have centang aja Everett, kemudian kita klik install. Nah, kita akan menunggu sampai proses penginstalan selesai. Kita akan menunggu sampai proses penginstalan selesai, editor OpenJDK dan seterusnya sampai di WebGL Boot Support. Jadi baik, setelah proses penginstalan selesai, di sini saya akan membuat project baru. Nah, untuk membuat project baru kita bisa masuk ke menu project, terus kita bisa memilih new project, dan kita di sini akan muncul tampilan. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan project apa yang akan kita buat, project 2 dimensi, 3 dimensi, atau project 2 dimensi URP, HDRP dan seterusnya sampai di bawah. Nah, di sini karena saya akan membuat bentuk 3D, jadi saya memilih 3D, dan di sini kita dapat membuat project, nama project kita bebas. Di sini saya membuat nama project My Project 1. Kemudian kita create project. Nah, setelah kita membuat project baru, project kita akan terbuka dan akan masuk ke tampilan atau interface dari aplikasi Unity 3D ini. Nah, kemudian akan tampil tampilan dari aplikasi Unity 3D atau editor yang siap kita gunakan untuk membuat sebuah game. Sekian, terima kasih untuk proses penginstalan. Saya akan menjelaskan terkait hierarki, di mana hierarki merupakan panel pada jendela editor Unity yang digunakan untuk menampung semua game objek yang terdapat di dalam scene yang akan kita buka. Secara umum, panel scene berhubungan langsung dengan panel hierarki. Jika kita menghapus game objek yang terdapat pada panel scene, maka game objek tersebut juga akan ikut terhapus di panel hierarki. Begitu juga sebaliknya. Di panel hierarki ini terdapat beberapa bagian seperti create empty, create empty child, ada objek 3 dimensi dengan berbagai bentuk, ada efek, ada like, ada audio, ada video, ada user interface, ada user interface toolkit, ada kamera, dan ada visual scripting scene variables. Yang berikut ada sample scene, ada main kamera, dengan tampilan seperti ini. Yang berikut ada game object. Selain main kamera ada juga dictional like dan ada game object. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan pada bagian scan, yaitu scan adalah Windows yang digunakan untuk membangun game. Di dalamnya kita bisa melihat dan mengatur objek di dalam sebuah scan.
bisa kita gunakan untuk memodifikasi game objek atau biasa disebut dengan transfer tools. Yang pertama ada view tools. View tools digunakan untuk menggerakkan posisi sudut pandang di dalam scan. Yang kedua ada move tools. Move tools digunakan untuk mengubah komponen posisi sebuah game objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Berikutnya ada rotation tools. Rotation tools digunakan untuk mengubah komponen rotasi pada sebuah game objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Berikutnya ada scale. Scale tools digunakan untuk mengubah komponen scale atau ukuran dari sebuah game objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Dan berikutnya ada raise tools, digunakan untuk mengubah komponen dari sudut pandang 2D. Biasanya tools ini akan sangat membantu jika kita ingin memodifikasi komponen UI dalam game. Selanjutnya, saya akan mencoba mengenali tools yang terdapat di dalam toolbar Windows Scan. Ada Shaded, digunakan untuk mengganti mode tampilan objek-objek di dalam game scan. Ada 2D. 2D digunakan untuk mengubah perspektif dari 3D menjadi 2D dan sebaliknya. Terus ada scan linting. Scan linting untuk mengatur tampilan pencahayaan pada scan. Ada audio. Audio mematikan atau menyalakan audio di dalam scan. Ada efek. Efek untuk menampilkan atau menghilangkan efek dari skitboard dan lain-lain di dalam scan. Ada gizmos. Gizmos digunakan untuk memilih objek-objek yang ditampilkan di dalam scan. Yang terakhir ada search bar, digunakan untuk mencari sebuah game objek di dalam scan. Selanjutnya ada game. Window Game View merupakan halaman untuk menampilkan current state dari game ketika dijalankan. Ada 3 opsi yang bisa kita lakukan ketika ingin masuk ke game view, yaitu ada play, pause, dan play by frame. Nah, pada window game view ini terdapat beberapa tools di toolbar yang bisa membantu kita mengubah bagaimana game kita ditampilkan di layar. Yang pertama ada display. Nah, display drop down ini digunakan untuk memilih kamera yang ada di scene yang akan menampilkan game di layar. Lalu ada free aspect. Free aspect ini digunakan untuk mengubah resolusi dan rasio dari layar game. Menu ini cocok untuk testing game pada tampilan layar yang berbeda, semisal untuk Android, iPhone, atau PC. Kita juga bisa membuat custom resolusi menggunakan ini. Lalu ada skala. Nah, skala ini berguna untuk zoom in dan zoom out. Kemudian ada maxim on play. Nah, ini digunakan untuk menampilkan window game view secara full screen ketika di play. Kemudian ada mute. Mute audio ini digunakan untuk mematikan audio di dalam game. Kemudian ada states. Nah, states ini berguna untuk menampilkan status dari game, terutama dari sisi resource yang digunakan. Dan yang terakhir ada gizmos. Gizmos ini digunakan untuk memilih dan menampilkan game tertentu di dalam scene. Ketika kita masuk ke game mode dengan menekan tombol play, kita bisa mengubah nilai dari property inspector secara runtime. Namun perubahan itu hanya terjadi di play mode saja. Ketika kita kembali ke editing mode, nilai yang kita ubah selama di play mode tidak akan tersimpan. Untuk membantu mengingatkan kita jika sedang masuk ke dalam play mode, tampilan layar Unity akan menjadi lebih gelap apabila sedang masuk ke play mode. Oke, jadi baik, untuk Windows Inspector adalah tempat untuk mengubah nilai dari properti dan setting. Untuk Windows Inspector bisa berbeda tampilan dan fungsinya untuk tiap komponen yang berbeda. Inspektor bisa menampilkan informasi dari player, setting, aset,
game object, scan, prefab, dan lain-lain. Jika kita sedang melihat sebuah game object, maka yang ditampilkan oleh inspektor adalah komponen yang ada di dalamnya. Pada umumnya bagian atas akan berisikan nama game object yang dimana sedang dilihat beserta beberapa informasi seperti tag dan layar. Lalu di bagian bawahnya adalah komponen yang terdapat dalam game object tersebut. Satu hal yang pasti, setiap game object pasti memiliki header dan komponen transform. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur directional light yang ada pada inspektor. Directional light itu merupakan arah pencahayaan yang ada pada objek. Ini merupakan cahaya langsung yang dimiliki oleh scene, di mana biasa digunakan pada scene outdoor sebagai cahaya matahari dan bulan. Langsung saja kita masuk pada ruang transform atau ruang tempat kita mengubah posisi, rotasi, atau skala pada objek. Di sini ada posisi untuk mengatur posisi objek baik dari sumbu X, Y maupun Z. Ada rotasi untuk mengatur rotasi objek baik dari sumbu X, Y maupun Z. Kemudian yang terakhir itu ada skala untuk mengatur skala objek baik dari sumbu X, Y maupun Z. Selanjutnya kita masuk pada ruang light atau ruang pencahayaan. Di dalamnya itu ada fitur type, di mana fitur ini merupakan tipe dari arah cahaya yang akan kita atur pada objek. Kemudian ada fitur color, ini merupakan fitur untuk warna cahaya yang akan kita gunakan atau yang akan kita atur untuk objek. Selanjutnya ada mode, di sini menggunakan mode mixed atau mode campuran. Selanjutnya ada intensity atau intensitas cahaya. Kemudian ada fitur indirect multiplier, di mana fitur ini merupakan fitur untuk penggandaan cahaya secara tidak langsung. Dan selanjutnya itu ada fitur shadow type, di mana tipe ini merupakan tipe bayangan yang akan kita gunakan. Di sini menggunakan tipe soft shadow. Di dalamnya itu ada backlit shadow atau fitur untuk pencahayaan objek secara matang. Kemudian ada real time shadow, ini merupakan fitur untuk bayangan yang nyata pada objek. Kemudian dalam real time shadow itu ada fitur strength, resolution, bias, kemudian normal bias kita bisa atur, dan real time. Selanjutnya ada ruang untuk ukuran atau size pada objek. Di sini ada draw halo, kemudian ada fitur flare, di mana fitur flare ini merupakan fitur untuk menghasilkan cahaya yang terang atau sangat panas, tapi tidak menghasilkan sebuah ledakan. Di sini menggunakan known atau flare. Kemudian ada fitur render mode atau fitur untuk melihat hasil akhir dari objek yang akan kita buat. Dan terakhir itu ada cooling mask atau fitur untuk melihat bentuk dari objek yang telah kita render. Sekian penjelasan saya untuk directional light. Terima kasih. Selanjutnya project window. Project window digunakan untuk mengorganisir aset yang kita gunakan. Struktur file yang kita gunakan dibuat di dalam project window yang akan disimpan dalam struktur yang sama juga di dalam hard disk. Kita dapat membuat aset baru di dalam folder pada project window. Kita bisa klik tombol create di bagian di atas project. Kita juga bisa membuat sebuah folder kosong untuk merapikan struktur, penyimpanan file, membuat sebuah file kode, membuat material. Selain membuat secara manual, kita juga bisa memasukkan aset dari sumber eksternal. Kita juga bisa memasukkan aset dengan import atau aset dan drop aset dari sumber file yang dimana di dalam window project secara langsung. Yang berikutnya saya akan menjelaskan pada bagian jendela fungsi.
Jadi jendela konsul ini dia untuk menampilkan kesalahan, peringatan, dan pesan lain yang dihasilkan oleh editor. Kesalahan dan peringatan ini membantu kita untuk menemukan kesalahan dalam proyek kita, seperti kesalahan kompilasi skrip. Jendela konsul ini juga memperingatkan kita tentang tindakan yang telah diambil oleh editor secara otomatis, seperti mengganti file meta yang hilang yang dapat menyebabkan masalah di tempat lain di dalam proyek kita. Di samping terdapat 3 tools. Yang pertama, berfungsi untuk menampilkan jumlah pesan di konsul. Jika kita klik, dia akan menampilkan atau menyembunyikan pesan. Tools yang kedua, dia berfungsi untuk menampilkan jumlah peringatan di konsul. Jika kita klik, dia akan menampilkan atau menyembunyikan peringatan tersebut. Tools yang terakhir, dia berfungsi untuk menampilkan jumlah kesalahan di konsul. Jika kita klik, dia akan menampilkan atau menyembunyikan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.